Puji Tuhan. Tema kita hari ini adalah Tuhan yang memulihkan. Sudah dipulihkan ya, Mas Yoel? Sudah dipulihkan? Karena seruan hari ini adalah dari Nabi Yoel yang memberikan seruan kepada umat Tuhan untuk mereka segera kembali kepada Tuhan. Saudara, kata memulihkan atau dari kata dasar pulih artinya adalah, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kembali baik, sehat, atau seperti keadaan yang semula. Hal ini merujuk kepada kesembuhan dari sakit atau luka, perbaikan kondisi fisik atau mental, atau pemulihan secara relasi sosial yang mungkin sempat terganggu atau renggang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa dikatakan firman Tuhan hari ini bahwa Tuhan yang akan memulihkan? Karena ternyata pada waktu itu ketika Nabi Yoel sedang menyerukan seruan ini kepada umat Tuhan, sedang terjadi sebuah keadaan yang tidak baik, sedang terjadi sebuah keadaan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Karena apa, saudara? Karena Tuhan sedang menyatakan penghukuman kepada umatnya. Penghukuman Tuhan lewat sebuah keadaan yang mungkin pada waktu itu bisa dikatakan sebagai tulah, karena Tuhan mengirim belalang sebagai bentuk teguran atau hukuman Tuhan. Ada 4 jenis belalang, saudara, ya di situ. Belalang pelompat, ya, kemudian belalang apa lagi? Pindahan, pengerit, dan pelahap. Ada 4 macam, ya, belalang yang dikirim oleh Tuhan, dan terjadi pada waktu itu keadaannya bukan hanya keadaan yang biasa-biasa, tetapi keadaan yang luar biasa yang membuat bangsa pilihan Tuhan mereka pada akhirnya kehilangan banyak hal. Coba saya membacakan dari Yoel pasal 1 ayat 16 sampai 18, ya. Bukankah di depan mata kita sudah lenyap makanan, sukaria dan sorak-sorai dari rumah Allah kita? Biji-bijian menjadi kering di dalam tanah, lumbung-lumbung sudah licin tandas, rengkiang-rengkiang sudah runtuh sebab gandum sudah habis. Betapa mengeluhnya hewan dan gempar kawanan-kawanan lembu, sebab tidak ada lagi padang rumput baginya, juga kawanan kambing domba terkejut. Jadi kondisi yang dialami, saudara, semua tanaman bahkan sampai rumput itu habis lenyap. Dan ini berdampak bukan hanya kepada manusia, tetapi berdampak kepada hewan peliharaan mereka. Sungguh keadaan yang sulit, saudara. Tetapi disitulah ternyata ada rencana Tuhan yang ingin dinyatakan Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Baik, mundur ya. Lagi, ya lanjut. Baik, jadi pesan teologis yang disampaikan dalam firman Tuhan hari ini yaitu tentang bagaimana kita harus mengantisipasi, saudara, bahwa penghakiman Allah yang lebih besar itu akan datang. Kemudian ada seruan untuk pertobatan. Seluruh umat diajak untuk bertobat, untuk berpuasa. Bahkan bukan hanya umat Tuhan, tetapi mulai dari imam bahkan sampai yang paling rendah, mereka harus kembali kepada Tuhan. Dan ketika mereka kembali kepada Tuhan, di sana dikatakan ada janji recovery atau pemulihan yang Tuhan nyatakan. Lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian yang pertama dalam firman Tuhan hari ini, fakta kehancuran yang disampaikan oleh Nabi Yoel di dalam kitab ini, saudara, dikatakan tahun-tahun yang dimakan belalang, ya, tahun-tahun yang dimakan belalang. Nah, ini merupakan simbol yang menggambarkan kehancuran secara total, bertahap, dan berlapis-lapis dalam kehidupan kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara pernah mengalami atau
kita pun sedang mengalami fase ini di mana sepertinya keadaan bertubi-tubi, keadaan yang sulit datang menerpa kehidupan kita. Sepertinya keadaan yang tidak baik bertubi-tubi datang dalam kehidupan kita. Masalah satu belum selesai, muncul masalah yang lain. Perkara satu belum selesai, muncul lagi perkara yang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, memang Tuhan menyatakan teguran, hukuman, ada dua alasan setidaknya. Yang pertama adalah untuk menyadarkan kita akan kesalahan dan dosa kita. Mungkin ada sesuatu yang tanpa kita sadari, atau kita sadari tetapi kita mengabaikannya, sehingga kita harus ditegur. Yang kedua, bukan karena dosa, bukan karena pelanggaran, tetapi Tuhan sedang mengizinkan itu, membuat kita makin bertumbuh, makin kuat, dan Tuhan ingin menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar. Ada beberapa tokoh nanti yang akan saya sampaikan. Ini bisa menjadi penyemangat bagi kita semua. Kita di fase yang mana? Tetapi yang perlu kita pahami, saudara, walaupun mungkin hukuman, nasihat, teguran daripada Tuhan bukan karena dosa dan pelanggaran, tetapi satu hal, kita harus tetap mencari kehendak Tuhan. Kita harus mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, dan kita harus mau taat untuk merespon apa yang Tuhan katakan. Karena kalau tidak, akan semakin, bisa dikatakan semakin kencang atau semakin berat teguran dan nasihat Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itu bisa melalui berbagai keadaan atau peristiwa kehidupan. Ini bisa saja berkaitan dengan waktu atau masa lalu kita, yang mungkin kita habiskan dalam kehidupan kita di masa lalu dengan hal-hal yang tidak benar. Itu sebagai bagian Tuhan mengingatkan kita. Kemudian juga, saudara, mungkin juga kita melakukan kesalahan di masa lalu, atau berkaitan dengan trauma, berkaitan dengan keadaan kita di mana di masa lalu kita memiliki persoalan atau pergumulan yang bahkan sampai membekas dalam kehidupan kita. Mungkin berkaitan dengan masa lalu pribadi, ataupun juga keluarga kita, atau dalam hubungan kita dengan sesama kita. Dan bahkan ini bisa juga berkaitan dengan kesempatan yang hilang karena dosa atau situasi sulit di dalam kehidupan kita. Jadi fakta bahwa tahun-tahun yang dimakan belalang, secara harfiahnya memang pada waktu itu belalang dikirim oleh Tuhan untuk membuat umat Tuhan menderita. Tetapi bagi kita hari ini mungkin bukan belalang secara fisik atau secara harfiah, ya, bukan belalang bentuknya kewan, tetapi apa, saudara, ada banyak hal yang bisa diizinkan oleh Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat saudara dan saya, dalam tanda kutip, diizinkan menderita. Bisa saja kita kehilangan hal-hal yang kita cintai, kita sukai, atau kita andalkan dalam kehidupan kita. Kita bisa kehilangan pekerjaan, kita bisa kehilangan orang-orang yang kita kasihi, kita bisa kehilangan sesuatu yang menjadi bagian yang kita andalkan di dalam kehidupan kita. Jadi dikatakan tahun-tahun kita mengalami tahun-tahun yang sulit, tahun-tahun yang berat, tahun-tahun yang seperti kita sedang dalam penderitaan yang begitu hebat. Nah, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara sedang mengalami itu, tetapi kita masing-masing pasti bisa merasakan sejauh mana belalang-belalang merampas, ya, tahun-tahun kita, seperti yang dinyatakan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Tahun-tahun kita begitu sulit, tahun-tahun yang kita lewati begitu berat. Dulu mungkin nggak berat, tetapi hari ini berat, ya. Atau dulu berat, hari ini nggak berat, sebaliknya, saudara. Maka kita harus bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dan Tuhan mau dalam kehidupan kita. Saya selalu mengingat bagaimana Tuhan membentuk dan memproses saya ketika sebelum saya di tempat ini. Kalau diibaratkan tokoh-tokoh Alkitab itu, ya bisa dikatakan saya tidak taat, ya, tidak taat, atau saya mengandalkan kekuatan saya, atau saya merasa puas dan nyaman dengan apa yang saya peroleh, sehingga Tuhan harus mengirim belalang, mengirim belalang untuk membuat
hari-hari saya itu terasa begitu menderita, walaupun saya melayani Tuhan. Ya, melalui sakit pada waktu itu 5 tahun. Makanya kalau disebut tahun-tahun itu sesuai dengan firman Tuhan. Karena 5 tahun saya harus bergumul melewati hari-hari itu dengan ketidakpastian dalam hati, ketakutan, kekhawatiran. Bagaimana, sampai kapan ya saya harus mengalami seperti ini. Dan disitulah saudara, ternyata apa Tuhan ingin menyatakan rencananya. Mau tidak mau saya harus kembali lagi kepada panggilan saya. Mau tidak mau saya harus mengkoreksi lagi motivasi saya. Dan saya bertanya kepada Tuhan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki. Dan ketika saya mengiyakan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, ya disitulah rencana Tuhan digenapi dalam hidup saya, dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Dan itu semua bukan kebetulan, ya. Kita yang harus peka. Tuhan itu menyatakan sesuatu dan Tuhan mau kita peka. Kalau kita nggak peka, Tuhan akan membuat kita menjadi peka dengan berbagai cara. Bukan untuk menghukum, membinasakan, tetapi apa? Untuk membuat saudara dan saya kembali kepada Tuhan, mengerti apa yang dimau oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua saudara, selanjutnya, walaupun kita memahami fakta kehancuran atau penderitaan dalam hidup kita yang terjadi, yang kita alami, tetapi satu hal yang perlu kita pahami, Allah berdaulat. Semua terjadi bukan kebetulan, semua terjadi bukan tiba-tiba, tetapi semua terjadi oleh karena Allah turut campur tangan di dalamnya. Ayat ini menyebut belalang sebagai tentaranya Tuhan di bagian terakhir ayat 25. Ya. Ternyata belalang ini tentaranya Tuhan. Belalang ini ternyata adalah miliknya Tuhan. Belalang ini ternyata adalah bagian dalam rencana Tuhan untuk mempertobatkan orang-orang pada waktu itu. Sebenarnya dosa apa sih yang dilakukan oleh umat Tuhan sehingga Tuhan mengirim belalang? Tuhan ingin mereka itu kembali berpikir apa yang harus mereka lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Secara lahiriah mereka beribadah, tetapi ternyata ibadahnya itu hanya sampai tampilannya saja, tidak sampai ke hati. Mereka memuji Tuhan, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan, saudara. Mereka tampak di luar seolah-olah baik, tetapi hatinya penuh kemunafikan. Nah, ini yang Tuhan suka juga. Maka yang berkenan kepada Tuhan adalah apa yang ada dalam hidup kita yang kita tampilkan, yaitu harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Karena Tuhan tidak bisa ditipu, Tuhan tidak bisa dibohongi, Tuhan tidak bisa dimanipulasi oleh kehidupan agama kita, kesalehan kita secara lahiriah. Kalau kita bertahan secara lahiriah dengan kehidupan yang baik, tetapi hati jauh daripada Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan akan memproses hidup kita dengan berbagai cara supaya kita datang lagi kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar menyembah Tuhan, bukan hanya sekedar ibadah lahiriah, perkataan atau tampilan, tetapi Tuhan mau hati yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Situasi yang sulit, yang mengerikan sekalipun tetap berada di bawah kedaulatan Tuhan. Lihat saudara, semengerikan apapun keadaan saudara dan saya yang pernah kita lewati, yang hari ini sedang kita lalui, atau yang nanti akan kita hadapi, ingat ya, belalang itu adalah tentaranya Tuhan. Tuhan izinkan penderitaan bukan untuk membinasakan, tetapi karena Tuhan sayang. Amin. Kalau Tuhan membiarkan saudara nyaman di zona nyaman saudara dengan berbagai pola tingkah dan kehidupan saudara tanpa Tuhan menegur saudara, maka Dia bukan Allah yang mengasihi kita. Tetapi karena Dia mengasihi kita, maka Tuhan ingin mengingatkan apa yang menjadi sesuatu yang keliru dalam hidup kita, supaya kita tidak berlarut-larut jauh di dalam meninggalkan Tuhan. Tuhan bisa menggunakan situasi kehancuran atau mendisiplin kita, tetapi pada akhirnya membawa kita kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara,
kehancuran disiplin bisa dipakai Tuhan supaya kita kembali. Ya, itu yang harus kita pegang, saudara. Kalau kita nggak peka, kita menganggap bahwa bahkan disiplin, kehancuran, penderitaan bagian untuk menghancurkan kehidupan kita. Sehingga ada juga orang-orang yang meninggalkan Tuhan, protes kepada Tuhan karena tidak memahami bahwa penderitaan, bahwa disiplin, bahkan kehancuran yang diizinkan oleh Tuhan untuk memurnikan kembali kehidupan kita. Ya, lanjut. Beberapa tokoh, saudara, ya. Yang pertama, Ayub mengalami ujian karena ketaatan, bukan karena melakukan dosa. Kita tahu Ayub hidup saleh, benar, tetapi diizinkan Tuhan untuk menunjukkan bahwa memang Ayub benar-benar setia. Terkadang penderitaan juga kita alami bukan karena kesalahan atau dosa yang sedang kita lakukan, tetapi Tuhan ingin makin memurnikan dan ingin mempercayakan sesuatu yang lebih besar. Saudara tahu, ketika Ayub habis ditimpa penderitaan kemalangan yang hebat luar biasa, hartanya habis, anaknya ya juga tewas, istrinya meninggalkannya, sahabat-sahabatnya juga meninggalkan dia, bahkan Ayub sendiri sakit dijauhi banyak orang, sakit kritis, menderita, bau busuk, nggak ada yang mendekat pada Yusuf, borok semua tubuhnya, ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi apa? Ayub tetap taat. Dia katakan, apakah kita mau terima yang baik saja dari Tuhan, sedangkan yang enggak kita nggak mau terima? Ya, di situ apa, saudara? Pemulihan terjadi. Dipulihkan lebih daripada sebelumnya. Hartanya, keluarganya, semua dipulihkan lebih berkali-kali lipat. Ya, jadi kalau hari ini kita sedang taat dan setia, tetapi justru Tuhan izinkan penderitaan, ujian, tantangan bertubi-tubi, ingat ada sesuatu yang ingin Tuhan nyatakan yang lebih besar. Amin. Yusuf mengalami proses Tuhan untuk dipersiapkan menjadi pemimpin di Mesir. Yusuf kurang apa dia menderita? Dari rumahnya mau dibunuh saudara-saudaranya, dimasukkan sumur, dijual sampai ke tangan Potifar, difitnah, masuk penjara, dibohongi, dia nggak baper. Dia tetap setia. Sampai akhirnya 17 tahun kemudian dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Prosesnya 17 tahun, saudara. Maka hari ini berapa tahun saudara sedang diproses Tuhan? Baru setengah tahun, Pak. Baru setengah tahun, saudara. Ingat Yusuf berapa? 17 tahun. Jadi saya 5 tahun juga itu belum ada apa-apanya. 17 tahun, saudara. Yusuf menjaga hidup karakternya untuk akhirnya menerima kepercayaan daripada Tuhan. Kalau Yusuf waktu itu jatuh pas proses digoda oleh tante Potifar, Yusuf nggak akan jadi orang nomor 2 di Mesir. Kalau dia mau berbuat yang enak secara jasmani dengan tante Potifar, karena dia diajak, dipaksa, dia lari, kemudian dia difitnah, dituduh mau memperkosa, padahal istrinya ya mau memperkosa Yusuf. Jadi saudara, Tuhan tahu ya setiap pribadi. Kalau sudah saatnya Bapak Ibu dinaikkan levelnya oleh Tuhan, maka walaupun banyak yang gondeli, ya nggak bisa, amin. Waktunya Anda dinaikkan oleh Tuhan, saudara pasti naik. Tapi kalau kita pengennya naik, tapi Tuhan menurunkan, nggak mungkin saudara bisa naik. Itu benar, saudara. Saya sudah berusaha ini, Tuhan belum menghendaki, saudara. Karena Tuhan yang paling tahu proses kehidupan kita. Maka kalau ya tadi ya kita ikut Tuhan, kita dekat dengan Tuhan, Tuhanlah yang akan mempromosikan kita. Saudara nggak perlu mengandalkan manusia di dunia ini, andalkan Tuhan, senangkan Tuhan. Maka hidup saudara juga akan menerima kebaikan Tuhan. Yang ketiga, Daud. Ya, Daud ditegur, dihukum Tuhan karena melakukan dosa perzinahan dengan Batseba. Daud lupa dia sudah menjadi raja, dia sudah menjadi besar, dia bisa melakukan apapun, kemudian dia lupa, bahkan menghalalkan segala cara. Sehingga apa, saudara? Tuhan harus menegur Daud, anak yang dilahirkan oleh Batseba meninggal. Tetapi disinilah ya, Tuhan itu menghukum bukan untuk mencelakakan, Tuhan menghukum untuk memulihkan. Yang penting kita bertobat. Kalau sudah dihukum, ditegur, nggak mau bertobat, lebih keras lagi hukuman daripada Tuhan. Karena Tuhan gak ingin kita terperosok ke dalam dosa.
Daud bertobat mengakui kesalahannya, dia dipulihkan, saudara. Dan yang terakhir Yunus. Nah ini yang disampaikan Pak Parti yang kemarin. Ditegur karena tidak taat perintah Tuhan. Disuruh ke Niniwe, dia nggak mau, malah lari ke Tarsus atau Tarsis, naik kapal dengan PD-nya. Di tengah perjalanan terjadi ombak yang begitu dahsyat, dan orang-orang berpikir pasti ada seseorang yang berbuat dosa di tengah kita. Dibuang undi, ya Yunus akhirnya kena undian itu, dimasukkan dibuang ke dalam laut, dimakan ikan. Harusnya apa? Setelah dimakan ikan Yunus harusnya mati, saudara. Benar ya? Iya, pernah di sini ada yang dalam perut ikan? Mungkin ikan di dalam perut kita. Gimana rasanya di dalam perut ikan, saudara? Bayangkan. Kan ada gambar kartun itu ya. Yunus dalam perut ikan sedang berdoa, ada lilinnya. Itu bohong, saudara. Enggak mungkin, saudara. Di dalam kondisi apa? Sekarang saya yakin Yunus pada waktu dalam kondisi antara hidup dan mati. Kalau bukan karena Tuhan, Yunus pasti sudah mati. Tidak ada ceritanya dalam perut ikan masih bisa hidup 3 hari loh, saudara. Itu karena apa? Karena rencana Tuhan belum selesai untuk Yunus. Yunus bertobat nggak? Bertobat dalam perut ikan. Kalau Yunus nggak bertobat, mati begitu. Tuhan pakai yang lain. Tapi karena Yunus dalam perut ikan, dalam kesesakan, dalam penderitaan antara hidup dan mati, maka dia bertobat, berseru kepada Tuhan. Saudara, apa harus seperti dibuat oleh Tuhan seperti Yunus? Harus dibuat menderita antara hidup dan mati. Sekarang baru saudara bertobat, berseru pada Tuhan. Jangan sampai seperti itu ya. Ketika Tuhan berkata kepada Yunus, Yunus pergi ke Niniwe. Siap Tuhan, harusnya begitu kita juga ya. Suruh oleh Tuhan, harus taat. Siap Tuhan, laksanakan gitu. Jangan nunggu apa saudara. Alasan-alasan dulu sama Tuhan ditegur dengan keras, dihajar, baru kita sadar. Bapak Ibu, teguran Tuhan selalu untuk kebaikan saudara dan saya. Yang terakhir, yang ketiga, janji pemulihan dari Tuhan. Yang kata aku akan memulihkan, menunjukkan aku ini adalah Tuhan. Kalau Tuhan izinkan penderitaan, dikatakan belalang 4 macam yang dikirim oleh Tuhan, itu adalah tentara Tuhan untuk menghajar umatnya yang berbuat dosa, menyadarkan mereka. Maka dikatakan, akulah Tuhan yang akan menarik lagi pasukan itu kembali, membebaskan engkau, memulihkan engkau, menjadi baik. Tahun-tahun yang berlalu, kerugian hidupmu, kerugian hasil panenmu, kerugian keluargamu akan aku pulihkan berkali-kali lipat. Amin. Ini janji Tuhan, bukan janji saya. Jadi kalau Tuhan izinkan sesuatu, umat berseru, berdoa dan bertobat kembali kepada Tuhan, maka disitulah Tuhan memulihkan, menunjukkan kemahakuasaan Tuhan atas segala yang ada di dunia ini. Lanjut, Tuhan berjanji memulihkan tahun-tahun, yang berarti Dia sanggup mengganti waktu yang telah hilang untuk boleh kita menikmati hasil yang seharusnya kita nikmati hari ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kau pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa yang sukar dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam usaha kita yang sudah berlalu, kalau itu bagian dari proses Tuhan sedang membentuk kita dan kita sadar, kita kembali kepada Tuhan, maka Tuhan ganti tahun-tahun yang hilang, berkat-berkat yang hilang dengan segala kebaikan-kebaikan yang jauh lebih melimpah dalam kehidupan kita. Kalau tahun-tahun yang lalu kita juga mengalami mungkin kesehatan kita, berjuang dengan hal yang tidak baik, saya membuktikan bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janjinya. Dipulihkan itu memang iya, saudara, benar. Yang penting apa? Kita harus kembali kepada Tuhan, harus taat, jangan menyimpang. Kalau mau beribadah, beribadahlah dengan segenap hati, jangan serong kanan serong kiri. Ya, artinya apa? Ibadah yang berkenan kepada Allah itu adalah mempersembahkan hidup kita. Nomor 12 ya, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat 1 ya. Saudara, ini menjadi peneguhan bagi kita semua. Pemulihan materi, pemulihan rohani, dan itu bisa membawa kelimpahan dalam kehidupan kita. Baik, penutup.
Jika saat ini kita sedang merasa mengalami teguran Tuhan, maka jangan putus asa. Kita bisa ditegur Tuhan karena kita berbuat dosa, menyimpang dari jalan Tuhan. Tapi kalau kita sudah berdoa dan kita merasa bahwa hidup kita di jalan yang benar, maka tetaplah mengandalkan Tuhan. Tuhan sedang memproses kita, membentuk kita seperti Ayub, seperti Yunus untuk naik level, untuk menerima perkara-perkara yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita memang sengaja berbuat dosa dan kita mengabaikannya, maka segeralah kembali kepada Tuhan. Jangan main-main. Kalau sudah ikut Tuhan itu jangan ikut iblis lagi. Kalau sudah hidup baru ya jangan kembali ke manusia lama. Tuhan nggak senang gitu saudara. Ikut Tuhan itu harus benar-benar lurus ya, harus lurus di jalan yang benar. Kondisi sulit bisa tanda teguran Tuhan ya, atas pelanggaran, tetapi juga cara Tuhan memurnikan kita. Koreksi diri sejauh mana kita sudah taat atau sejauh mana kita sudah meninggalkan Tuhan. Tuhan selalu berkarya dan memulihkan kita setelah kita melewati tahun-tahun yang sulit. Jadi kalau hari ini tahun-tahun yang masih sulit, habis ini Tuhan pasti memulihkan. Amin. Jangan putus asa. Kalau saudara ibaratnya ada pelangi sehabis badai, saudara pengen pelanginya tapi nggak mau badainya, kan begitu. Wah, mengharapkan ini. Tapi kan pelangi itu muncul biasanya setelah hujan, setelah badai, setelah angin, kan begitu saudara. Baru ada pelangi. Nah, kehidupan kita juga seperti ini. Selalu ada yang baik yang disiapkan oleh Tuhan. Tetapi masalahnya, kita siap enggak pas kita sedang berada di badai itu, dalam kesulitan dalam perkembangan itu, untuk tetap mengandalkan Tuhan. Bertobat adalah kunci pemulihan. Tidak ada cara yang lain selain apa? Kita merendahkan diri, datang kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita, keterbatasan kita, keegoisan kita, kesombongan kita. Kita serahkan, biarlah Tuhan yang terus berkarya dalam hidup kita. Ingat saudara, ya. Yuk, yang terakhir ya, kita baca bersama-sama dari kata ingat gitu ya. 1, 2, 3. Ingat bahwa sampai saat ini Tuhan belum selesai dengan kehidupan kita. Masih ada perkara yang akan dikenapi Tuhan melalui dan di dalam kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.